bang, tuh gua ger bang. Masuk nggak pakai buka pintu lagi, langsung aja masuk kepala duluan. Kalau langsung saking paniknya nyelos begitu tuh. Iya. Plot. Dan temen saya bawa bajai bang, yang keren. Oke, kembali lagi di channel kita Street Bag Official. Masa lalu biar berlalu, saatnya kita buka lembaran baru. Street Bag Official. Perhatian, konten ini mengandung hal yang sensitif dan tidak patut untuk ditiru. Tujuan video ini dibuat hanya untuk mengenang, bukan untuk diulang. Bertemu lagi dengan gue, Fikar ya. Saat ini kita kedatangan tamu dari STM 1 DKI atau dengan STM berapa bang? STM berapa? 53. STM 53 yang ada di Jakarta Barat. Kita kenalin dulu nih narasumber kita dengan siapa bang? Bang Botak dari 1 DKI ya kan. Legend juga nih, salah satu senior dan salah satu alumni yang bisa dibilang angkatan tua ya bang ya? Iya. Tahun 2005. 2005. Tahun 2005 nih Bang Botak. Angkatan tahun 2005. Basis mana bang kalau kita bang? Basis kereta. Oh basis kereta dari Citayam ya kan. Nah nih Bang Botak kan saat ini jadi narasumber kita nih ya kan. Kita penasaran nih bang sama Bang Botak yang jauh-jauh ya kan. Dari bisa dibilang kan Bogor itu Citayam itu Bogor ya kan. Yeah. Citayam itu Bogor kan. Citayam Bogor. Untuk menuju ke sana kan jarak yang sangat jauh gitu kan. Emang nggak ada lagi itu selain sekolah di Jakarta gitu kan. Kenapa nggak lebih ke domisili sini gitu kan. Mau tau dong bang ceritanya bang, awal mula Bang Botak kenapa niat banget pengen sekolah di jauh-jauh di 1 DKI gitu. Boleh bang ceritain bang? Sebelumnya gua juga sama keluarga gue juga nggak boleh tuh bang masuk STM nggak boleh. Akhirnya gue bersikeras untuk mau masuk STM. Nah di situ juga sebenarnya gue juga bukan lulusan 2005 kalau misalkan ditelusuri. Dan gue lulus SMP tuh sebenarnya tahun 2000 tahun 2000 gue harusnya lulus 2003, jadi gue ada selisih 2 tahun. 2 tahun. Nah di situ awalnya gue masuk Jakarta, ya udahlah kata bokap gue. Nah, keluarga gue kan bilang, udah lu masuk mana dulu, ntar tahun besok masuk ke sekolah nyokap. Sekolah nyokap itu ternyata STM itu salah satu musuh bubitan tuh. Lucu gak? Maksudnya nyokap sendiri tuh STM musuh yang gua bilang sebelumnya. Gua kan DKI, dia musuh. Nah gua pakai semangat kan, ya udahlah tahun besoknya gua masuk Jakarta. Udah gua masuk SMA 1 SMA di Depok. Setahun akhirnya udah lulus, ternyata gua telat untuk daftar lagi. Oh daftar ulang telat. Daftar ulangnya telat, akhirnya gua nganggur lah setahun tuh bang tuh. Gua nganggur setahun. Nah ternyata gua diajakin temen lah ke yuk sekolah yuk di STM Mangga Besar. Itu lah. Nah di situ ternyata lulusan juga om gua di situ. Lulusan om gua. Dia itu udah almarhum sih. Berarti turun temurun bang. Turun temurun masuk DKI. Nah akhirnya gua coba untuk masuk DKI dan gua diterima di sana, ya udah gua masuk DKI aja. Jadi bukan gua berarti apa sih kepengennya masuk Jakarta. Karena kan lumayan jauh bang jaraknya. Aksesnya juga kan kalau bisa dibilang kalau memang sekolah di sana kan misalkan pagi kan ya. Dari sini jam berapa tuh bang kira-kira bang dari Citayam? Nah, naik kereta. Jadi kalau kereta gua kan basisan. Nah, gua telat gua kelebihan kereta juga kereta musuh ya. Pasti. Nah, kereta belakangnya kesiangan. Jadi gua berangkat tuh jam 6. Oh, ngepasin nama basis. Iya, jadi basis gua jam 6 lewat 5 lah. Dan dulu ada kereta jam segitu. Pertama kali masuk 1 DKI nih bang, biasanya kan ada nih bang yang namanya tuh baru masuk penataran atau yang namanya pengetesan yang baru masuk dari senior dari abang kelas ya kan. Kan Bang Botak lumayan nih, maksudnya hitungannya bisa dibilang nih kan
wah gila nih ada anak Bogor nih kan. Wah ada anak Bogor nih, ada basis Bogor nih, baru masuk nih, baru apa adik-adikan nih ya kan. Bisa dibilang adik-adikan nih banyak calon-calonan dari Bogor gitu kan. Nah kalau boleh tahu Bang, pada saat Bang Botak itu kelas 1, barengan Abang dari Citayam itu berapa orang Bang untuk sekolah di sana? Dari titik Citayam sampai mentok ke sana itu kumpul satu kereta kira-kira bisa berapa orang Bang? Gua pas kelas 1 itu ada basis Bojong tuh 1 orang. Nah, basis kita itu di barengan gua ada 3 orang. 3 orang dan selebihnya kurang lebih sampai stasiun Manggarai kan ketemu lagi sama basis Bekasi Bang. Jadi basis Bekasi itu kumpul nanti di Manggarai. Tikung. Iya. Jadi tikung dari Bekasi, dari jalur Bogor, tikung ya, di Manggarai. Ngumpul di Manggarai kita. Nah, nanti berangkat ya sekitar kalau di kelas 1 itu sekitar 12 orangan lah. Kurang lebih 12 orangan kita sekolah. Nah, untuk penataran jadi kita bukan penataran gitu ala militer dulu mah ya. Salah sedikit push up. Salah dikit push up apalah. Jadi kita supaya mungkin berlatih untuk kesehatan juga ya, fisik ya kita ambil hikmahnya ya, fisiknya jadi kuat lah ya. Benar. Dan itu juga ada hal yang gilanya masih dalam penataran. Ini basis lo kereta, lu sayangi dia, lu peluk, lu cium, lu hormat sama kereta tuh. Ya diperlakukan cara gila lu. Mungkin kalau di basisnya di kereta dipeluk gimana ceritanya ya? Mau gimana kita? Cuma kalau misalkan dihormat ya seperti itu aja, tataran kayak kita makan cabai lah apalah ya udah dari dulu berarti ya. Itu tataran makan cabai udah dari dulu sampai zaman aneh nih Bang. Sampai zaman aneh deh kan, dari senior kan. Gorengan itu nggak makan beling deh. Kayak kuda lumping. Kayak kuda lumping jatuhnya. Aduh, gokil. Nah Bang, pada saat Bang Botak nih, pernah nggak sih Bang ngalamin nih kan pas banget kelas 1 ya kan, yang namanya sekolah kan kita Bang ya, orang aja kerja ada yang telat ya kan. Sekolah juga kadang kita pernah telat ya Bang. Bang Botak pernah nggak sih telat gitu, dak-dikduk gitu Bang? Pengalaman Bang Botak kelas 1 telat, pas di kereta mau berangkat nggak barengan sama basis, pernah nggak gitu Bang? Kalau untuk itu pernah. Jadi kayak orang asing aja gitu di kereta. Wah, gue sendirian nih. Rasa takut sih ada lah, namanya pasti nama kita di jalur ya kan, di jalur apalagi awalnya juga gue nggak tahu kan namanya sekolah STM itu mestinya mana-mana aja. Namanya kelas 1 kan kita masih belum ngerti gitu. Udahlah berjalan aja lah. Jalan gitu ternyata mesti ini titik rawan di sini. Nah disitulah mungkin tahu. Jadi kalau jalan sendiri kita nggak mesti was-was. Dan syukurnya kalau gua tuh dulunya kalau pulang sekolah, kalaupun ada yang ketinggalan gitu pasti nungguin Bang. Nungguin. Dia mau balik sore juga pasti tungguin walaupun 1 orang juga. Itulah namanya STM, solidaritasnya tinggi. Ya bisa dibilang gitu. Jadi kita tungguin karena apa? Karena kita sedikit Bang, nggak mungkin kita tinggal-tinggalan. Mereka juga kan butuh kita butuh mereka kalau keadaan pepet. Nah Bang, mau tahu nih Bang, kalau kita mau tahu nih, dulu tuh apa sih sebutan nama basis Bang Botak di kereta itu? Kan DKI juga kan dulu, nah dari zaman aneh juga, pas zaman aneh juga DKI terkenal dikit tapi bikin penyakit nih Bang. Bikin penyakit nih kalau bisa dibilang. Nah kita belum tahu nih nama basis keretanya apa sih Bang? Nah kalau DKI sendiri itu ada tulisan atau basis lok. Oh, atau itu lokomotif. LOC. Ya, LOC. Dulu kan singkatan aja Bang, ya LOC, lok 715. Oh, 715. Ya, itu hampir dipakai di semua basis lain juga. Cuman kalau basis lain ditambah dengan patas-patasnya lah. Ya, kayak patas 940 atau 203 kan dari logonya. Nah, ya itu kalau boleh tahu Bang, mohon maaf nih. Kalau boleh tahu itu 715 itu angka apa tuh Bang? Untuk angka gue kurang paham ya. Itu dari dulu ya. Kalau misalkan zaman sekarang kalau bisa pasang aja tuh mungkin masuk Bang. Oke. Itu juga gue kagak ngerti tuh apa tuh. Nah Bang, lanjut ke story Bang Botak nih. Yang namanya anak STM Bang ya, apalagi bisa dibilang ini Bang Botak jarak tempuh lumayan panjang.
Dayem sampai ke Sawah Besar. Itu ngelewatin kira-kira jalur-jalur yang banyak anak STM ya Bang ya. Kayak di ketemu di Lenteng Agung ada STM ini, Pasar Minggu STM ini, Manggarai STM ini, terus daerah stasiun Jakarta Pusat tuh lupaan itu ada SMA ini gitu kan. Itu banyak ya, kalau aneh sih sepengetahuan aneh gitu kan Bang ya, pernah ngegambar gitu, pernah tahu juga cerita-cerita anak-anak STM di jalur kereta. Kalau ke arah Jakarta tuh lumayan lah jalur itu, kereta kan gak cuman satu anak 1 sampai 5 sekolahan ya kan. Nah Bang Botak tuh ngerasain gak sih hampir tiap hari sekolah tuh nemuin yang namanya musuh-musuh bubuyutan Bang Botak, dan ada story paling tragedi yang abang gak pernah lupain gak sih? Itu di mana Bang, kalau boleh tahu Bang? Kalau untuk perjalanan sih ya dari Bang ya, stasiun gitu, kita tuh stasiun bawah atau stasiun itu jarang Bang musuh Bang. Ya dari stasiun itu mungkin ketemu lagi main peron atas, atau stasiun Cikini ke arah Jakarta itu lumayan banyak deh, hampir itu. Jadi dari stasiun mungkin Juanda, Sawah Besar, Jakarta, kalau kita mau menjaga itu kota tuh banyak lah, ada beberapa musuh di situ. Dan kalau untuk cerita sendiri banyak juga sih Bang ya, maksudnya yang nggak dilupain itu mungkin cerita lucu ya, dibilang cerita lucu, takut ya, Campur aduk lah, perasaan panik udah. Itu pas saat kita berangkat sekolah, tepatnya di stasiun Sawah Besar Bang. Sawah Besar Bang. Stasiun Sawah Besar itu kita, mereka udah ada situ, kalau kata orang udah mantek lah ya. Basisnya dia memang situ. Ada, memang basisnya dia di situ juga. Ada beberapa sekolah situ mantek, otomatis kita bentrokin dong Bang ya. Kita misalnya kita tunjukin lah gitu. Nah selesai gitu kita naik kereta. Nah selesai bentrok kita naik kereta, ternyata ada penumpang Bang. Kita juga nggak tahu nih ya. Chaosnya parah sampai ke penumpang juga. Jadi kita juga jadi bentrok penumpang gitu. Dan itu penumpang tahu keluarin gear Bang. Buset. Dapat dari mana itu? Itu dapat dari mana Bang ya? Kita juga nggak ngerti. Jadi pas saat itu dia penumpang udah jatah kan. Bentrokin dong. Nah ternyata hampir satu kereta turun semua. Berarti itu penumpang. Iya. Kita dikejar-kejar. Udahlah. Mau nggak mau kan. Udah cabut lawan warga ya kan. Wah udah repot lawan warga. Udah masa satu kereta, kita juga cuma sedikit Bang lagi itu, cuma sekitar 6 orangan. 6 orang gua udah cabut deh. Nah lucunya lagi itu kan ada pangkalan baja itu di bawah stasiun. Baja oranye. Iya baja. Dulu mau baja oranye ya, sekarang mau biru, ada campuran. Dulu baja oranye mangkal Bang situ Bang. Kita nggak tahu, saya masuk dong ke baja ya. Saking paniknya dikejar warga. Panik, kita masuk dah tuh berapa orang. Nah, supirnya bengong Bang, supirnya keluar. Supirnya keluar, sampai teman saya itu masuk nggak pakai buka pintu lagi, langsung aja masuk kepala duluan. Langsung saking paniknya nyelos begitu tuh. Iya. Nyeplos. Dan teman saya bawa bajai Bang, yang keren itu kuncinya sampai di bawah tuh bajainya. Itu dibawa sampai kemana Bang? Ya sampai misalnya kita bawanya nggak jauh, cuma menghindari jarak aja. Oh gitu. ngulur dari amukan warga ya kan, karena emang udah emosi. Bang Botak ngulur. Ya jadi biar agak ke depanan, jadi udah ke depan baru kita tinggalin tuh bajai. Kita tinggalin aja. Udah kita kabur lagi, udah kita masing-masing dah, udah gitu kita ketemu kan satu titik. Kabut dah tuh ya. Nah itu bisa dibilang masih ingat kalau konyol ya, maksudnya bisa dibilang nih untuk Pak sopir bajai, mohon maaf atas kelakuan teman-teman Bang Botak, mungkin dulu hilaf dan ingin melarikan diri dari amukan massa ya kan. Yang mungkin sekarang Bapak sedang nonton itu, ini cerita lucu juga sih Pak maksudnya.
mungkin Bapak dipermudahkan rezekinya ya Pak Ya, ya. Udah amin. nolong Bang Botak dari Ya. amukan masa. Karena kan anak STM kalau kepepet ya dibanding Ya, dia apa apa-apain ya apa aja deh kan. Kalau pukul jadi tukang pinggul, tukang panggul deh. Yang penting budgetnya nggak dicolong, cuman ngulur doang ya kan. Kita nggak merusak lah ya atau apa, cuman emang itulah kita mau gimana ya, cara Lucu spontanitas mungkin ya, cara spontan. Jadi kita melakukan itu mungkin karena panik atau apalah ya. Udah kita sembari kalau ketemu temen cerita kayak gitu ketawa tuh kadang tuh. Kalau lagi Nostalgia. baca pulangin. Ya, Ya. pulangin. Ya, kadang kita buat tujuan aja, tapi sebenarnya sama lo ya. Iya benar. Saya walaupun udah lulusan lama juga 15 tahun cuma kita paling Kesan-kesan ada Bang buat sopir Pak Bajai yang udah nolongin. ya. Untuk Kang Bajai, Kang Bajai. masih itu murahkan rezekinya aja deh. Amin udah nolongin Bang Botak sama temen-temen ya. Kalau nggak mah abis Iya. jadi dodol ya, dari sama penumpang tuh aduh gokil. Nah tuh Bang, itu story lucu gitu, bisa dibilang lucu, campur aduk. Udah gitu kan awalnya seneng tuh ya kan, dipantekin. Iya. Bang Botak sama anak-anak ya kan, sama anak basis Bang Botak di satu DKI udah ngejebolin tuh sekolah lawan Bang Botak ya kan. Iya. Dia karena emang dimantekin tuh dijebol. Akhirnya Bang Botak malah ribut sama warga. Ya kan? Itu dia yang buat jadinya ya udah. Gokil banget, udah senang ditambah dipeng dibantai warga, ya kan? Lucu Ya, juga. Wah, gokil emang cerita anak-anak STM ya. Ya, nah ya ini banyak cerita bang. Banyak cerita. 1 juta cerita ya. Cerita, cuma satu kalah bang, percintaan doang bang, kalah bang. Ya, bisa saya percintaan Bang. Gak ada cerita bang kalau dia ngomong itu. Iya Bang, mau nanya nih Bang, kalau zaman dulu nih Bang ya, zaman angkatan Bang Botak, ada nggak sih ceweknya Bang? Itu di Nah. STM? Kalau untuk tahunan gue, maksudnya dalam arti gua kelas 1 ada. Gua kelas 1 ada 3 orang. Gua kelas 2 tinggal 2 orang, gua kelas 3 sama sekali nggak ada. Bang. Ada gurunya doang. Ada gurunya? Iya, gurunya masih jadi mau mana gue. Ada Nah. gurunya doang. Itu Bang, kan kalau zaman-zaman kasarnya tuh 2010 ke atas banyak lah anak STM, anak-anak yang basis bisa dibilang basis bucin ya Bang. Ya bisa kenal cewek gitu kan. Kalau dari zaman Bang Botak tuh pacaran tuh gimana sih Bang? Deket sama cewek atau bukinan gitu kan? Sama inian sama cewek itu gimana Bang kalau anak STM dulu Bang? Zaman Bang Botak. Kalau dulu zaman gue sekolah kita perlakukan kalau di basis nggak boleh pacaran bang. Tapi kalau untuk dari rumah ya terserah lah, dari masing-masing ya, nggak boleh pacaran. Jadi kita gimana sih total udah lah, lu solidaritas, lu satu sekolahan ya lu harus saling jaga gitu. Nggak ada cinta-cintaan. Jadi kalau emang tidak dulu bang apa yang lainnya nggak kena cinta mungkin ya karena emang kita udah komitmen ya soal seperti itu janganlah hargain juga sama yang lainnya. Nih Bang, mau tanya Bang, buat kayak Bang Botak nih, kan Bang Botak basis kereta nih Bang. Pernah dengar nih Bang dari teman juga ya kan, aneh juga kan dulu basis kereta juga sekolah kan. Ngerasain tapi nggak sejauh kayak Bang Botak gitu kan. Nah, emang bener gak sih Bang kalau dulu tuh zaman ribut di kereta itu sampai narik rem ya kan, ribut di atas kereta gitu. Bang Botak pernah ngalamin gak Bang? Boleh dong Bang ceritain Bang, ribut yang maksudnya itu kan kalau yang tadi di peron gitu kan, nah ribut di atas keretanya atau di dalam keretanya sampai narik rem itu bener ada gak sih Bang? Kalau untuk ribut narik rem itu ada bang. Jadi kita bentrok pribadi pun gue ya bentrok pribadi nggak pernah sampai narik rem. Tapi ada beberapa sekolah atau wilayah Bogor, Depok, mereka tuh narik rem bang karena bentrokin di dalam, mereka narik rem udah bentrok gitu. Tapi gue nggak pernah kalau untuk gue ngerasain pribadi ya, gue ngerasain di sekolah gue sendiri pribadi nggak pernah lah. Kayak bentrok narik rem, paling bentrok di dalam kereta pernah. Itu paling mau dipisahin sama masa udah cuma.
paling udah dan kalau ribut di atas kereta itu ada juga tuh kisah ya kita bilang pahit lah bang. Iya. Nah, itu pahit dan sampai lah terulang lagi lah kita seperti itu kan. Itu ada korban bang. Kita bentrok. Memang pada saat itu ceritanya sebelumnya itu kejadian hari Jumat bang. Hari Jumat. Hari Jumat. Saya ingat hari Jumat tanggalnya juga lupa. Bulannya bulan Agustus. Tahunnya tahun 2004. Yang hanya tahu sih gitu. Cuma tanggalnya dong. Tuh hari Kamis ya bang. Hari Kamis. Awalnya hari Kamis kita dibuat gondok. Kita kan ada 3 maksudnya. Cuci time tuh ada sekitar anak kelas 1-nya ada 5 orang. Ada 5 orang. Tuh aneh datang bang ke stasiun kita, aku sepi. Kelas 1 pada kemana nih? Kelas 1 kelas 2-nya. Wah kesel dong. Sama ada teman aneh juga kelas 3 juga bang. Kok sepi lo, kurang ajar nih. Wah kamu dumel wae dah, tempat serapa deh, keluar deh, ntar deh ketemu begini. Wah gondok dong. Aneh sekolah deh, basis sepi, udah biarin aja kita lewat. Nah sampai di situ, Cil. Mereka bocil, dia anak Citayam, dia anak Kapungutan. Sepi Cil, ya udah, sekolah aja tapi ya udah sekolah gue bilang, sekolah berdua. Nah di stasiun Lenteng bang, rame anak-anak. Ih, lu dari mana gue bilang? Rokin tak, gue naikin basis dia. Wih gila, lu tuh bagus deh. Gue bilang tadi gue mau marah bang, mau marah gue bilang. Kemana ya kan kesel juga pas aja kelas 3 doang ditinggalin tuh. Ya udahlah, sekarang gak usah gitu, besok lagi gue bilang ya kan. Oh itu ketinggalan part ributnya. Iya, gue mau dong bang, udah zaman dulu mah ya. Rugi. Tapi sekarang jangan dulu. Besok lagi gue bilang gitu. Besok lagi. Nah, pas besoknya ketemu dah tuh. Sampai anak-anak kali bang nih. Ada anak yang aneh bilang musuh buyutan gitu, dia anak bojong. Dia datang kita turun, disangin anak dia kali bang, ternyata anak-anak. Ih, rame kali lu ngapain lu turun? Gue bilang enggak, gue nungguin kereta belakang. Oh ya udah deh, gue bilang ya udah naikin. Iya tak, kereta dia kita aneh naikin bang, naik, naikin. Sama anak-anak naik stasiun Depok Lama tuh ada bang salah satu lah istilahnya ya lumayan lah kawan Ani suruh naik sama dia sama kawan naik dia tinggal ada botak gak? Nggak ada botak. Ada ngumpet di samping. Pas dia udah naik, dia jalan katanya gue nongol. Dia sempet kaget. Lu iya dia kalem aja. Gue bilang lu juga kalem sih anaknya. Beda sama anak-anak yang lain. Itu sekolah musuh tuh rival tuh. Iya gue kalau gue ntar ya maksudnya nanti ada ceritain lagi. Gue jalan bang di stasiun di UP. Dia ada anak dia, aneh tepokin, naik, sama anak-anak deh, naik, nggak mau di Lenteng, gue turun bang, masih dalam gue turun di atas kan dia ada banyak basis tuh, rival kan ada, jadi dia satu kereta gitu ada 2 sekolah bang, ada 3 sekolahan, jadi emang tuh musuhannya juga kan maksudnya. Tapi itu di aliansi. Ya, dia aliansi. Ya, dia aliansi 3 sekolahan. Aneh turun di Kalibata. Aneh turun, dia sempat mundur juga. Ini kereta lo, gue bilang kita naik. Dia bilang, udah tak, lu deh naik. Udah gue naikin napas di kejadian di Manggarai bang. Jadi ada ya insiden lah istilahnya. Insiden awalnya tuh kalau aneh kan
turun. Jadi di bawah an samperin kalau musuh. Maksudnya jangan samperin lu kayak di atas gue samperin. Weh, naikin dong. Ini basis lo, gue bilang gitu kan. Ini basis lo, naikin. Jadi diem aja ya, gue naik. Gue di depan, ya udah naik ya. Naik, pas gue mau naik, udah bentrok bang. Di atas kereta. Pas jalan. Pas jalan, mereka bentrok. Aneh nggak sempet lagi kan, aneh naik, udah kejadian dah. Chaos. Iya, ada chaos. Kawanannya juga ada kesetrum bang, situ bang. Ya, jadi banyak insiden ya, dan mati kawanannya juga ada kesetrum. Jadi kalau di kereta bawa angus, angus tuh dia kawan langsung lepas, pak. Baret jatuh hitam, udah belakang, dia udah kunang kali nggak tahu deh. Dia tempat bawa angus, masih bentrok kan. Jebol bang, mesti jebol kan, satu orang kan jatuh di atas, dibajakin lah bang, videonya dilempar dari kereta. Itu disayurin pas jatuh di atas. Sayurin, jadi pas udah jatuh dilemparin. Ya mudah-mudahan ini nggak bagus ya. Jadi pelajarannya. Nah di situ ada yang tadi Ani bilang ada musuh. Musuh atau apa musuh buyutan aja ya sekolahnya situ masih ada gue bilang. Weh, kawan lu bukan tuh botak dia tunggu ya dia nggak mau siapa lu mau bantuin nggak pas tangan udah kejadian cepat chaos sama warga sama penumpang juga udah masing-masing dan nyelamatin berapa hari ternyata emang anaknya udah lewat dong. Lewat dan itu udahlah anak-anak pada mental maksudnya udah mati udah pada itulah ademin dulu loh kalau ada udah ademin dulu nah dia tuh kejadiannya ada juga Senin bang. Senin kawan sekolah nih. Dia pada ngelayat kan. Rame tuh dia musuhnya. Layat ke Cipayung juga, anak Cipayung juga tuh korbannya. Nah ini dikabarin. Kono tangkap tuh satu tuh sama anak korban gitu. Yang ini. Nah, ini datang bang, Cipayung bang. Nah ditemuin tuh sekolah. Oh rame banget itu ada. Habisan orang deh. Pokoknya udah nggak kayak itu deh. Lagi pada ngelayat lah ya. Ada ngelayat, Ani samperin, tapi Ani tegur juga, kita juga nggak tahu bang guru atau intel nih. Ani tegur, itu temen, Ani pura-pura belum ngaji. Hah? Ya bang? Ya langsung, udah dilepasin, kayaknya dia udah ngincar Ani kan, tar, Ani mundur langsung bang, nggak beres nih, cabut deh, cabut itu. Makanya kalau ini kejadian itu juga ada merasa bersalah aja, merasa bersalah dan gue juga nggak pengen lah kurang lagi tuh panjang itu kita sampai Ani juga tangkap juga, gue juga tangkap di sekolahan. Ya kalau bisa dibilang dari situasi cerita itu ya kita juga mikir juga bang ya maksudnya itu kan ya yang namanya di situasi kayak gitu nggak ngelawan kita juga habis ya kan. Ya kita mau nggak mau ya harus ya bikin pertahanan ya kan. Bikin pertahanan ya mau nggak mau ya begitu ya kan kejadiannya. Makanya setiap hal apapun itu ketika melakukan hal-hal yang bisa dibilang sangat danger berbahaya banget zaman Bang Botak tuh kan kereta bisa dibilang tuh masih bebas naik di atas ya Bang. Masih bisa dibilang masih Texas lah ya. Masih Texas naik kereta di atas. Nah keadaan kayak gitu kan bisa dibilang ya kalau bisa dibilang mau tidak mau itu memang udah takdir kejadian ya kan. Dan gua bang takut ya di sekolahan tapi dia ditelusurin emang gua awalnya dari gua bilang bang gua di bawah posisi jadi nggak sempet bentrokin tuh orang dan di situ juga aneh
wah diteror teror dari bentuk tulisan lah apalah ya, sampai keluarga atau orang tuanya juga kan tahu lah. Di situ ada tulisan nyawa saya atas ya, kita nggak pakai itu buat takut target gua. Oh, sampai dicecor. Iya, sampai dicecer udah sampai bikin tulisan seperti itu. Nah dari situ langsung kan aneh bilang bang ke orang tua bang, saya sampai jujur nih, sampai aneh udahlah mau gimana lagi kan, aneh bilang malam-malam itu juga gue bilang nyokap ya, bu ya Bayu kalau misalkan udah nggak ada lagi nih, tolong satu permintaan. Karena kenapa maksudnya dalam arti nggak ada lagi kalau lagi ribut nih bang, tolong satu permintaan, jangan pernah nyusut gitu bang. Oh, jangan iya tempat cerita ke orang tua, jangan pernah nyusut kasus, tutupin. Jadi inilah gua ngelakuin ini karena gua tahu resiko ini. Jadi apapun itu gua akan hadapin bang, terima konsekuensinya ya. Iya, gue udah di teror bikin sekolah juga, tapi gue nggak mau bang. Gue udah mati, gue mesti lulus, gue harus bisa. Alhamdulillah gue sampai lulus sih saat itu. Karena memang kejadian itu pelaku utamanya bukan Bang Botak. Pelaku utama bukan, bukan. Mereka pada nyetir aneh. Jadi pas saat di sekolahan pun dibawa mobil kijang sih. Itu sampai ada salah satu anggota yang si siapa yang namanya Bayu harus botak. Saya pak, oh jadi kamu ya, gitu tuh belum saat itu masih di mobil ya. Oh jadi kamu ya pelaku ini. Ini apaan nih ya gak gue? Nanti kamu sama saya ya. Oh, nah ini cuma duduk doang kan, nggak bisa ngomong apa lagi anggota bang. Ya, emang banyak ikut aneh. Jadi wah dia pelaku utama, wah dia ini pada saat ribut kan nggak ada bang yang ngomandoin nih kan. Tapi lu ribut ya ribut gitu, nggak ngomongnya lu harus gini masa diatur itu keburu karena memang spontanitas iya, nggak ada yang namanya ya kalau udah ketemu di jalur nggak ada yang namanya istilah ngatur strategi. Iya, masa keburu tembak Belanda. Iya, udah buru musuh deh ngajar bang kok kayak gitu. Kalau bisa jatuh, lu nyerang nih. Nggak mungkin. Udah ganti pemain. Nggak main bola, nggak lucu ya kan. Oh, gitu. Jadi spontanitas saya bang. Iya, bener namanya sesuatu itu spontan. Ya udahlah, keluar aja begitu. Dan situ juga ada masuk bang kawan bang. Jadi 5 orang tertangkap. Ya, untungnya Bang Botak nggak terlibat di dalam hal itu ya. Ada, tapi ada di TKP, ada di TKP. Dan gua orangnya kan gitu, gua ketangkep gitu. Maksudnya itu 1 hari itu akhirnya bebas. Nah pas saat gua bebas, wah gimana ya, musuh ada bokap, ada orang tuh, jadi kisahnya tuh panjang banget gitu. Jadi nggak ada di situ gitu. Mau ada bentrokin di dalam kereta juga. Ya udah cabut. Posisinya kok bokap ngikut bareng Bang Botak sekolah, emang mau niat ada tujuan mau ke sekolah Bang Botak? Jadi ngabarin, jadi sehari sekali itu kan polisi ngabarin orang tua. Kan biasanya kalau ketangkap kan ngabarin ke orang tuanya atau keluarganya gini. Nggak orang tua gue juga bang. Jadi ada orang tua yang kan kita tangkap kita 6 orang tuh di bawah kompor. Itu mereka orang tuanya pada datang. Kan kita sendiri gitu. Pada ngincer, gue juga nggak tahu tuh. Wah, kenapa ngincer gitu? Kok gue jadi target ya? Mungkin dia fans kali. Iya, apa ya? Ya, kan gak usah gitu lah. Mungkin gini bang, mungkin bisa dibilang nih para rival musuh-musuh sekolahan Bang Botak ngeliat Bang Botak nih, wah ini bintangnya nih. Ya, enggak wah bang. ini bintangnya Tapi nih. nggak tahu deh kayak gue. Tapi alhamdulillah sih sekarang juga ketemu, nggak jadi teman bang. Oh iya, pasti itu. Jadi Makanya asik itu banyak cerita, dan dulu itu ada juga beberapa musuh yang sampai cacat juga. Ya saya bang kalau ketemu, kalau ngeliat kayak gitu ngelakuin dulu gitu ya, gue bisa apa? Karena kan saat itu kan
masih mencari jati diri. Iya, pada nah saat sekarang sekolah. ketemu kayak gini. Ya udahlah Jadi pelajaran dan gua harus minta maaf juga kan. Akhir kan walaupun gimana kan itu juga ada dulu. Ya bang, dan mati yang mengaku atas nama gua dulu banyak. Oh, Jadi, banyak menjual nama Bang Botak. banyak. Dalam arti gini, dulu tuh gua nggak tahu kan ya. Dan satu hal, gua nggak ini bang yang gua lakuin tuh, misalkan kayak zaman dulu kan ngolekin lah. Nah, gua orang yang anti bang. Nggak pernah ngolekin. Waduh. Nah, jadi gua nggak tahu kenapa. Paling kalau alumni biasa dulu alumni kan ngolekin tuh, cari dong ngolekan. Pasti kalau alumni negor gua, ya mah nggak pernah mau lah ngolekin dulu kan. Tugas gua ngolekin, tugas gua mah soalnya dah gitu. Banyak kalau lain, tak lu ngolekin, gue bilang, lu ngolekin dulu. Sejak kapan kenal sama gue ngolekin dulu, pernah gak sih? Gue bilang, gue kaget ya. Ngolekin, kalau lain gue bilang, lu datang ke ini, adek gue ngolekin satu, gue gak tahu kan, padahal bukan sekolah gue, sekolah ya gabung lah, maksudnya gabung juga nggak bentrok gitu, dia gitu gue ketuanya. Gue bilang, ya udah datengin deh, gue bilang datengin tuh ngolekin gue, lu bawa deh, lu tahan, lu kabarin gue, ini tak, ada yang lu bobo, ya gue datang, gue bilang gue mau tahu kenapa sih bobo gue juga nggak mau kan bang ya. Iyalah. Tapi syukurnya mereka juga pada percaya. Gue tipikal bukan orang seperti itu. Maksudnya udah mati, gue orang nggak pernah ngolekin tugas. Gue nggak neko-neko lah, saya tugas gue cuma ya mungkin kenakal gue, nakal bentrok aja sih bang. Nggak pernah nakal-nakalnya sampai apalagi yang berbau narkoba lah gitu. Karena Bang Botak pun ngerasain bagaimana bagaimana dikasih di ongkos sama orang tua itu bang, mau nggak mau ya kan, kita sekolah harus nyampe ngelewatin beberapa rintangan, udah gitu udah capek ya kan, ngelewatin beberapa rintangan, mau ke sekolah ongkos pas-pasan, dikolekin juga. Iya bener, awal sekolah juga aneh juga gitu bang. Gue dulu jajan cuma dulu mah 3.000 ya. Atau berapa kasihnya aja. Kolekin 1.000, gue tinggal jajan apa ya dalam hati gue gimana caranya gue gak dikolekin gitu. Gue buktiin bang, mungkin dengan hal satu lah, di jalur ya syukurnya setelah tahu jalur aneh gimana, udah tuh alumni segan udah juga. Segan akhirnya gue udah nggak kenal lah ya, nggak kena uang pajak lagi lah. Uang pajak. Nah, di situ gue merasa gue nggak pernah ngelakuin gitu bang, gue nggak pernah mau ngolek-ngolekin. Dan gue juga gini bang, kalau gue tipikal orang yang kayak tadi yang gue bilang itu, satu orang naik pada itu sekolah itu musuh bubuyutan, dan dia juga sekolah mungkin kakak kelasnya yang korban yang meninggal itu juga satu sekolah. Dia ngeliat sendiri caranya, dia ngeliat sendiri dengan mata dia gitu. Maksudnya posisi dia juga udah bingung, posisi dia di posisi musuh, posisi sekolah gua. Nah, gua kenapa bang gini? Gua orang tipikal gini loh, di saat gua lihat sekolah musuh dia sendiri atau berdua, anti, gua nggak bisa apa-apa, gua nggak bakal bang, nggak bakal ngemek dia. Nggak bakal ngemek. Gua orang tipikal, lu sendiri berdua, lu bawa chemical, udah selesai. Jangan perlawanan. Nah, paling kalau kawan gua, lu jangan di depan gue. Ini kalau nggak ada gue, lu terserah, gue bilang. Tapi kalau di saat sekolah musuh gua sendiri, lu mau chemical aja. Lu mau makan juga makan aja. Iya kan, dia mati kan. Gua nggak mau ngebalik seperti itu. Sama juga gua lemah dong udah mati. Gua mau berani gini lemah gitu. Maka itu mereka juga respect kan, soal musuh respect. Dari situ gua sendiri atau kawan gua sendiri paling cuman ya tunjuk sekali dua gitu bang, ya wajar lah dibanding ada sampai dilukain lah, karena gua juga tipikal gitu bang. Gua nggak mau bang, mau lu rame gua rame, atau lu rame gua sedikit ya nggak apa-apa. Balance, seimbang Ya. Jadi seimbang. Kalau gua sedikit, kalau mau misalnya kemek gua, ya nggak apa gua ladenin gitu. Jabanin Gua terus. iya, Jabanin gua juga terus. walaupun dengan kepepet ya cara ya kita pakai langkah 1000 deh. Nah gitu bang, jadi
banyak juga story Bang Botak yang dari lucunya, dari yang namanya perjalanannya, nama tragedinya, itu dapat banget Bang yang sekolah di Jakarta. Wah, dapat banget. Ketemu lah semua. Dan banyak juga yang bisa dibilang Bang, sekolah ada beberapa sekolah-sekolah musuh yang kenal sama Bang Botak, ketemu pada saat sendirian, ditolong sama Bang Botak, ya kan? Ya ditolong sih enggak, sebenarnya ya udah lepas aja Lepas gitu. aja, maksudnya lu mau kemana? Silakan gitu kan, nggak anti Bang Botak ngemek dia, dia sendirian gitu kan. Tapi secara tidak langsung Bang Botak meredam teman-teman Bang Botak kan, maksudnya biar dia nggak dikemek juga. Secara tidak langsung di inilah ditolong lah sama Bang Botak ya kan. Kalau misalkan gitu janganlah di depan gua. Lu mau gimana gua, lu mau gimana? Kalau sendiri ya lu jangan di depan gua, lu mau sendiri nggak ada gua gitu mah. Mati ya udah gua nggak di tempat. Berarti Bang Botak masih punya hati nurani lah ya. Nah, jadi gini Bang, tadi kan bisa dibilang itu bentrok terbesarnya sampai ada tragedi yang bisa dibilang sampai Bang Botak itu dicari-cari polisi, padahal bukan Bang Botak pelakunya, tapi Bang Botak ada di TKP telat ada di TKP kejadian tragedi itu. Nah Bang, saya aneh mau nanya nih Bang, kalau Bang Botak nih selama sekolah ngerasain dari kelas 1 sampai kelas 3 ada nggak sih Bang bekas-bekas story cerita Bang ini apa kenang-kenangan gitu bisa dibilang, ada luka nggak sih Bang, pernah ngerasain luka apa gitu Bang? Untuk luka gua untuk luka ya gua bilang lagi kan, mereka menyebut gua apa wapak lah, apa lah, serem ya gua. Karena dari Bogor ya, bilang dari Bogor, dari balik gunung kali itu wapak ya. Alhamdulillah Bang, aneh luka cuma satu. Kenapa tuh Bang? Ya kayaknya ini bentrok dengan sama STM daerah mana tuh? STM di pusat, satu sekolah tua di pusat. Oh, di daerah Jakarta Pusat. Nah, kejadian itu Cengkareng. Di Cengkareng. Ya. Jadi gini Bang, aneh ngalong Cengkareng, ketemulah sama sekolah itu, ketemu, dan anak Cengkareng pun punya unek-unek nih Bang. Nah, unek-unek masalah dia dengan sekolah itu udah tuh awalnya. Wih, lu ngapa sih? Anak-anak lu pada kemana nih? Anak-anak gue mantek, lu kok pada nggak lewat? Giliran lu mantek, gua lewat gitu, gua lewatin. Aku kan udah kayak anak SMP Bang, dalam percintaan dibikin surat. Asik, zaman dulu belum ada handphone ya? Iya, belum ada handphone. Dibikin surat Bang, saking kesel ya. Sekolah ini lah. Bikin surat besok, Sabtu besok kita janjian. Di Jalan Mogot. Mogot. Terus janjian. Ani datang dong. Ani ngalong lagi Sabtu besoknya, Ani ngalong. Janjian. Itu tepatnya bentroknya di jantung. Karena Ani kan emang Ani udah dibuat digantung gitu, maksudnya dia jajan digantung. Di PHP-in lah ya? Enggak di PHP-in, bener Bang. Udah datang? Ya, di datang. Ini luka, aneh bentrok. Cukup jauh tuh Bang. Jadi mereka turun. Aneh kan tahu kan kalau di dalam kampung kan, jadi kalau zaman dulu gini Bang, bentrok tuh Bang. Kita ada spray atau mata-mata lah ya. Karena kalau gerombolan di jalan raya pasti ngundang polisi lah. Jadi kita ke dalam dulu Bang, anak-anak di dalam, ada beberapa orang di jalur. Nah, jadi cuma buat kasih kode aja. Nah kasih kode, nah ini di jalur Bang, ini ngumpet, harum lah. Bentrok berdua. Di jalur lah rame tuh, turun dari bis pada ngejalanin Bang. Bener itu rame, tutup jalan kayak air lah ya? Ketutup jalur tuh. Ini juga kan rame juga kan. Terus rame, nah saat itu aneh berdua Bang sama kawan aneh. Itu bentrok udah nyatu.
Oh, dinyatu. Udah nyatu aneh berdua sama kawan gue. Nah pas udah ngobrol lagi itu dia baru sadar kalau aneh itu musuhnya dia gitu. Oh, udah random tuh. Iya, Siapa aja di situ? Iya, karena ini udah bentrok kan udah ngambil jarak kan awalnya. Itu aneh masuk ke jalur dia. Berdua, berat. Nah satu itu baru jadi bentrok. Nah bentrok baru dia ketahuan tuh. Kalau musuh nih ngatain gua, buat, aneh tahu aneh emang sengaja pengen masukin. Itu jalur udah jauh bang sama basis karena kan anak-anakannya kan udah pada tahu tuh awalnya ributnya yang di depan duluan udah pada bentrok itu udah kedorong mereka. Udah iya udah kedorong aneh ya. Ini gua nggak tahu kenapa ini cepet deh pokoknya tak jadian udah kasar tuh pusing bang. Terus kawan aneh langsung ngilang itu jalur narik. Oh, Ya, dibantalin dia nariknya. Dia anak kali itu anak sekarang. Saya kenal dia almarhum kan. Dia orang baik tuh. Apa dia dengan alun. Tak, tarik gua. Nah dari belakang ada yang seneng bang. Maksudnya lagi saat itu kan sama sekolah tua di pusat. Ada jatuh. Matiin. Ini nggak tahu kalau aneh bang yang kena bang. Teman pada bilang matiin, matiin. Tuh aneh udah sadar dulu. Kalau kata orang, kata itu, aneh langsung skip bang. Oh, kena saraf. Berapa senti lagi, aneh udah nggak tahu deh. Ini dijilat, kata dokter berapa senti lagi, aneh udah nggak tolong. pelipis ini nih. Pelipis. Nah, ini ada dua kan nih, mati udah mati dua. Ini kecelakaan satu, yang satu luka kasih itu di pelipis. Dalam bang? Dalam nggak tahu gue. Ini langsung ya kayak orang apa? Tamen aneh rasanya itu pusing. Sak. Apa sih kesendat? Tangan kejam. Lidah ke dalam. Rasa udah nggak sadar diri, dibopong. Kayak juga udah pada kerak nyari mobil susah, udah pada takut ya. Bawa lah kita pada mobil di dalam mobil itu. Ini masih ingat. Topi mana topi? Ya ini kok topi SMA bang. Dananya lucu. Dasi. Biar gua mana biar musuh mana nih? Lu kena takut kena. Kagak mana gua kena. Kan nggak sadar. Kagak gua nggak kena. Darah. Ini gua lagi bang, terulang bang. Gua bak lagi begitu lagi. Panas lagi. Nggak sadar lagi. Sadar-sadarnya dibawa ke rumah sakit. Dari mau dibopong, pas mau dibopong, ini bangun. Ini apaan? Sempet sewot juga. Pas lagi dijahit. Itu mau dijahit, tapi aneh dijahit bang. Tempel lagi, tempel. Gua kena tak. Gua kena. Iya. Udah benar-benar gimana ya? Anak-anak udah pada histeris bang, namanya kayak gitu. Itu udah benar apa bisa dibilang luka yang nggak pernah terlupakan. Iya, nggak terlupakan. Nah, sekarang udah lumayan, wah banyak juga tuh cerita Bang Botak. Nah sekarang kita lanjut ke ini nih bang, kita lanjut ke lebih ke hal positifnya nih bang. Hal positifnya untuk para alumni 1 DKI gitu kan, Bang Botak yang mewakili. Kesan-kesannya lo bang, ya kan ya abang pernah ngalamin yang namanya kayak gini kan, ngalamin yang namanya luka, ngalamin yang namanya tragedi apa segala macem. Apa sih bang penyesalan apa yang abang masih teringat sekarang, dan edukasi juga dong bang buat pelajar-pelajar Indonesia sekarang, ya kan, pelajar untuk stop tawuran gitu. Udahlah, nggak usah tawuran lagi dan nggak usah yang namanya ada korban lagi, karena Bang Botak udah ngerasain ini. Buat edukasi dong buat pelajar-pelajar sekarang. Nah, untuk yang lain ya masih dalam hal positif. Nah, gua pengen gini loh. Banyak yang bilang gua punya isian lah, gua punya apa. Karena sampai kawan gua pun, gua keluarga, karena gua percaya 10 isian kalah sama 1 doa. Wih, bener bang. Ya, gua sebelum berangkat pasti gua lama di pintu.
bukan gue berhenti dulu di pintu dan gue selalu berdoa. Tapi kawan gue bilang, baca jimat udah mati. Gue baca doa masih udah mati. Berserah diri Ya sama Allah. berserah diri, udah balik lagi lah. Gue percaya gitu aja sih. 10 apa lu mau apa kayak gimana, hanya kalah satu dengan doa. Terserah lu bisa doa apa aja, lu berdoa sebelum lu berangkat beraktivitas apapun gitu. Dan satu juga untuk para pelajar, sayangilah orang-orang yang menyayangi kalian gitu. Seperti Jadi, orang tua ya. seperti orang tua. Jadi satu langkah pun kalian ke rumah, puluhan doa dipanjatkan oleh orang tua. Tuh, Untuk bener. keselamatan lo, Bener, untuk keselamatan yang lainnya juga. Jadi gue minta sama lo semua, untuk para pelajar ya, stop tawuran karena akan merugikan diri sendiri Wih, bener Bang. dan orang lain, apalagi kalau sampai ada korban. Bener. Ajib Bang. Jangan melakukan hal yang bodoh, jangan melakukan apa-apa. Ya, lu belajar dengan positif. Ya lu bertarung boleh, bertarung dengan cara prestasi. Wih, cakep. Karena udah bukan zaman Karena lagi. bukan zamannya lagi, karena Bukan ini zamannya lagi. zamannya udah benar-benar lo harus unjuk gigi dengan prestasi lo, bukan unjuk gigi dengan kenyalian lo. Wih. Karena lo sampai kapanpun lo nggak bakal bisa dihargai. Lo udah lulus ya udah. Jangan. Kesan-kesan Bang Botak itu ya Bang ya. Nah, Kalau mau cari jati diri ya kan, pada saat zaman sekarang ya lu nyari jati diri lu itu dengan cara berprestasi. dan berprestasi. Nah. Dan itu sayangilah orang yang menyayangi kalian. Nah, Udah gitu, itu terutama dia. orang tua. Ingat orang tua. Cakep. Oke, para kawan-kawan Streetback Official, cukup sampai di sini cerita Bang Botak 1 DKI basis kereta 715 ya Bang. 715. Mantap banget. Itulah cerita story Bang Botak di 1 DKI, perjalanan dari Bogor sampai Jakarta. Dia bela-belain untuk sekolah ke sana karena untuk mengejar cita-cita ya, untuk para pelajar Indonesia, para anak-anak STM, semua pelajar stop tawuran dan hindari yang namanya sampai baku hantam sampai melibatkan nyawa sampai hilang. Yes. Ya, stop tawuran, oke Bang. Stop tawuran. Oke. Harus. Kita sekarang bareng-bareng nih Bang. Pelajar Indonesia stop tawuran. Oke, sampai di situ aja kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Fikar dan Bang Botak 1 DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa lalu biar berlalu, saatnya kita buka lembaran baru. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Streetback Official.